kalau bicara agenda setting tadi ada mungkin isu-isu yang isu tentang pembangunan daerah, tapi karena isu ini sifatnya mungkin minoritas tertutup oleh isu lain yang lebih besar, misalnya isu bom gitu. Kemudian ada yang terakhir itu ada proses analisa. Jadi pendapat umum tadi setelah muncul itu harus kita analisa. Analisanya itu ada dengan dua cara. Yang pertama dengan penelitian, kemudian yang kedua dengan promosi. Penelitian ini akan kita bahas lebih lanjut di bab 6. Lalu tapi penelitian itu dimulai dengan cara yang sama, yang planning, kemudian ada organizing, kemudian ada implementation dan evaluation. Jadi bagaimana dari perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya, pelaksanaan hingga ke proses evaluasi. Tapi di sini proses penelitian itu kalau sudah ada yang baca modul 6 belum ya? Oke. Jadi penelitian itu dalam ilmu komunikasi itu akan lebih dibahas lebih lanjut di dalam modul 6, yaitu ada environmental monitoring, kemudian ada irregular dan regular dan continuous model. Kemudian kalau untuk satu lagi yaitu dengan cara promosi. Jadi ini maksudnya untuk memberi pendidikan dan kesadaran seseorang tentang pendapat umum tersebut. Jadi pendapat umum tadi, promosi itu maksudnya dinaikkan levelnya gitu, bahwa bagaimana pendapat umum ini tuh bisa istilahnya ditingkatkan levelnya sehingga tuh kesadaran publik terhadap pendapat ini, terhadap opini publik ini meningkat. Jadi yang misalnya mungkin ya sebenarnya ada yang tidak begitu penting karena isu atau pendapat umum ini dipromosikan sehingga publik atau khalayak akan lebih memperhatikannya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini atau mau menambahkan? Karena ini memang sifatnya harus dibaca dan dihafalkan. Tapi kurang lebih dari ini kita hanya membahas tentang teori-teori komunikasi yang sebagai pendukung praktik humas. Jadi ada 4 teori tadi. Kemudian ada persuasi. Apa itu persuasi? Strategi apa untuk melakukan persuasi? Model apa? Kemudian elemen persuasi tadi ada 5. Harus ada komunikator, harus ada pesan, saluran, komunikan, dan efek. Lalu ada pendapat umum. Bagaimana pendapat umum terbentuk, implikasi apa yang didapatkan, kemudian analisanya melalui apa, yaitu penelitian dan promosi. Penelitian ya melakukan proses penelitian yang dari awal sampai akhir tadi. Kemudian ada proses promosi, bagaimana pendapat umum ini levelnya ditingkatkan sehingga kesadaran publik akan pendapat umum ini meningkat. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akan mungkin sedikit membahas tentang modul 6, tapi hanya semacam pengantar, karena saya tadi waktunya kurang untuk mengerjakan slide-nya. Jadi di sini kita akan bahas tentang penelitian. Ada yang sudah pernah mungkin membaca tentang penelitian atau proses penelitian mungkin? Oke, jadi di sini kita akan bahas gini. Humas itu kan selama ini kita selalu membahas bagaimana dia berkomunikasi kan, bagaimana dia berkegiatan dengan proses komunikasi tadi. Nah, di sini dibahas satu lagi tahap dalam humas yang ini cukup penting. Jadi kalau sebelumnya kita hanya berpikir humas itu hanya dia akan misalnya mengidentifikasi publik gitu kan, lalu dia akan mengidentifikasi sasarannya apa, tujuannya apa, lalu dia akan melakukan proses komunikasi gitu kan. Nah, sebenarnya untuk bisa lebih kredibel, lebih tangible lagi sasaran lu siapa, kemudian
cara apa yang media apa yang mau digunakan itu harus dilakukan penelitian. Nah, penelitian ini mereka harus melakukan riset. Nah, riset itu sekarang menjadi satu hal penting dalam hubungan masyarakat, karena di sini disebutkan misalnya dalam International Public Relations Association atau IPRA itu sudah memasukkan unsur riset atau penelitian ini sebagai dasar penilaian. Jadi humas ini bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa berkomunikasi, tapi juga bagaimana bisa melakukan sebuah penelitian dengan baik. Jadi humas itu harus mengetahui lagi apa yang bukan hanya what happening. Jadi apa yang terjadi ini harus bisa dirumuskan secara terstruktur dan tertulis, dan itu dilakukan melalui penelitian. Nah, penelitian itu dari kita misalnya mengumpulkan data, bagaimana kita mengolah data, kita menganalisisnya, kemudian data itu kita sajikan, dan harus ada proses implementasinya misalnya. Nah, untuk itu seorang humas itu dia harus bisa menguasai paling tidak misalnya kayak basic penelitian dasar, atau di sini ada penelitian yang terkait dengan public relation atau hubungan masyarakat tadi. Itu ada di sini ada 4. Ada environmental monitoring, ada public relations audit, kemudian ada communication audit, dan social audit. Nah, masing-masing dari penelitian ini bisa kita identifikasi juga, maksudnya untuk menentukan atau kita mengingat apa sih environmental monitoring ini. Nah, environmental monitoring ini tadi seperti disebutkan itu lebih pada dia memantau pendapat umum. Jadi memantau sesuatu yang sifatnya itu terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian ada public relations audit. Di sini dijelaskan lagi bagaimana humas ini harus melakukan audit di sini. Jadi untuk mengetahui misalnya informasi apa yang tersedia untuk upaya humas tadi berkomunikasi misalnya. Lalu ada audit komunikasi yang biasanya terkait dengan komunikasi organisasi internal maupun eksternal. Biasanya ini menggunakan survei. Oke, itu ngetiknya cepat banget. Lalu ada social audit. Social audit ini biasanya digunakan untuk mengukur persepsi publik terhadap misalnya organisasi tadi. Jadi kalau environmental tadi kan mengukur pendapat umum yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi, social audit itu dia mengukur persepsi berbagai publik tentang organisasinya. Jadi ini lebih sifatnya inward ke dalam, kalau yang environmental tadi keluar atau outward looking. Lalu ada penelitian yang sifatnya informal dan formal. Nah, yang membedakan informal dan formal ini, informal itu bisa dilakukan misalnya dalam kondisi yang misal nggak harus sesuatu yang sifatnya formal. Jadi bisa aja misalnya kita mau meneliti, misalnya kayak di IPIT gitu, kita mau meneliti kira-kira sebenarnya puas nggak sih dengan cara kinerja IPIT misalnya, tapi Mbak melakukan penelitiannya dengan cara misalnya ngajak ngobrol. Jadi ajak diskusi, ketemu A yang dia itu mungkin misalnya pengurus apa gitu, misalnya pengurus misalnya bendahara gitu, kita ajak komunikasi dia gitu, kira-kira bagaimana sejauh ini. Nah, itu adalah upaya penelitian, upaya misalnya Mbak sebagai humas melakukan penelitian tapi sifatnya itu informal, karena itu bukan dalam kondisi yang memang kita datang mau misalnya mau meneliti, enggak, tapi karena kita secara tidak langsung itu bertanya, mendapat informasi, tapi informasi itu akan kita pakai dalam penelitian. Atau bisa juga misalnya kita ngecek kayak kita punya kumpulan storage untuk dokumen misalnya, lalu kita akan cek di sini dokumennya itu kita akan baca, lalu kita akan cocokkan. Nah, dengan cara, jadi misalnya dengan cara tadi misalnya ngajak ngobrol, atau mungkin kita akan diskusi, atau misalnya dengan cara
document review. Jadi dengan cara ngeliat